Masya Allah. Baik. Bapak Ibu, jamaah sekalian, rekan-rekan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para pemirsa yang mengikuti kajian kita melalui channel YouTube ya. Baik. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita sama-sama duduk dalam satu majelis ilmu. Kita akan membahas satu tema kajian yang berjudul, apa judulnya? Sudah disampaikan belum? Untukmu yang banyak masalah. Kayaknya bagus nih judulnya. Untukmu yang banyak masalah. Ya, Masya Allah. Jadi judul kajian kita di pagi hari ini berjudul Untukmu yang banyak masalah. Kayaknya gue banget ya. Yuk kita sama-sama renungkan. Apa benar nih kita lagi banyak masalah? Gitu ya. Yang pertama, kita buka mushaf. Karena kan Ramadan bulan apa? Al-Quran. Ya, makanya tadi Masya Allah nih. Ya, sebelum kajian kita mulai, sebagian kita sedang menambah tilawah Al-Qurannya. Ya, berharap mudah-mudahan ya di Ramadan ini paling enggak kita bisa khatam satu kali. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena Ramadan memang identik dengan Al-Quran. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Makanya terjadi perlombaan di kalangan para ulama, para pendahulu kita. Ya, di dalam urusan menjalin hubungan yang mesra dengan Al-Qur'an. Ya. Makanya seperti Al-Imam Qatadah, beliau tiap 3 hari khatam. Ya Allah, 3 hari khatam. Berarti per hari berapa juz? 10 juz. Ya, karena Al-Quran 30 juz ya. Sehari 10 juz, 3 hari khatam. Masuk 10 hari terakhir, per hari khatam. Ya Allah, per hari khatam. Mungkin kita bertanya, Ustadz, emang bisa Ustadz sehari bisa khatam? Bisa cuma. Kalau bacaan Al-Quran kita udah lancar, 20 menit 1 juz itu bisa. Kita ambil rata-rata setengah jam deh. Ya, berarti kalau 30 juz kita butuh waktu 15 jam. Ya, mungkin kita nggak bisa sekaligus 15 jam kebut gitu ya. Kita pasti ada waktu jeda. Bisa, 1 hari realistis. Syekh Saleh As-Sindi, ulama besar yang sekarang masih hidup, alhamdulillah, suka memberikan kajian di Masjid Nabawi. Ya, cuma sayang memang bahasa Arab ya. Nah itu Masya Allah. Beliau sampaikan, beliau punya sahib, pengusaha sukses di Saudi. Itu kalau masuk Ramadan, itu bisa mengkhatamkan per hari 1 kali. Luar biasa. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan paling enggak kita ini sekiranya seumur hidup belum pernah khatam Al-Quran. Jadiin Ramadan ini momen terbaik untuk bisa khatam Al-Quran. Yang tahun lalu sekali, mudah-mudahan tahun ini bisa 2 kali. Nah, baik. Yuk kita buktikan bahwasanya tema kajian kita di pagi hari ini benar-benar pas dengan keadaan kita yang lagi banyak masalah. Makanya judulnya adalah Untukmu yang banyak masalah. Karena kita semua ini memang ya pasti punya masalah. Yuk kita lihat ya, kita simak di dalam Al-Quran. Buka surah ke-47 jemaah. Ya, buka surah ke-47. Surah Muhammad. Surah Muhammad. Di ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami benar-benar akan uji kalian. Ya. Kata Allah apa? Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Ya. Sehingga kata Allah, kami tahu siapa di antara kalian yang benar-benar memiliki semangat pejuang. Ayat 31 surah ke-47 surah Muhammad. Mudah-mudahan di HP kita ada aplikasi mushaf ya. Nah, jadi jangan cuma TikTok doang. Nah, mushaf sih ada ya. Mushaf ada. Baik, ketemu ya. Nanti Anda sampaikan dalil-dalilnya, kemudian Anda bacakan ayatnya, salah satu di antara antum bacain terjemahannya ya. Nah,
Ya, untuk di ayat yang pertama, dalil yang kita jadikan, ya maaf, surah yang kita jadikan atau ayat yang kita jadikan dalil di dalam kajian kita di pagi hari ini yaitu surah Muhammad. Surah ke-47 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami benar-benar akan uji kalian. Kita pasti akan diberi ujian. Kita pasti akan diberikan masalah. Ya, tujuannya apa kata Allah? Sehingga kami tahu siapa di antara kita nih orang-orang yang benar-benar memiliki semangat atau spirit di dalam menghadapi ujian, terus fight, berjuang. Ya. Dan tidak hanya sebatas berjuang, dia tetap sabar. Wassabirin. Nah, ini penting. Nah, di ayat ini kita simak ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan beberapa huruf penguat. Yang pertama adanya huruf lam, wala. Ya. Karena di ayat lain Allah mengatakan wa nabluukum, dan kami uji kalian. Ya, tapi di ayat ini ada huruf la, wala nabluwannakum. Kemudian ya di huruf nunnya ditasydidkan. Dua unsur ini menjadi penguat bahwasanya ujian yang kita hadapi itu adalah sebuah kepastian. Masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita itu adalah sebuah kepastian. Ya. Karena redaksi di dalam ayat ini Allah menggunakan dua huruf penguat. Adanya huruf lam dan juga nun yang ditasydidkan. Sehingga terjemahannya yang lebih pas adalah, dan sungguh kami benar-benar akan uji kalian. Sungguh kami benar-benar akan berikan masalah kepada kalian. Masya Allah. Ya. Makanya nggak salah kalau Anda katakan semua kita yang hadir di sini adalah wajah-wajah penuh masalah. Benar nggak? Oh iya benar. Kenapa? Karena kita pasti diuji. Karena kita pasti diberikan problem di dalam kehidupan kita. Berarti nggak salah kalau Anda katakan antum termasuk Anda ini adalah wajah-wajah penuh masalah. Ya. Jadi jangan tersinggung. Kenapa? Memang Allah udah tegaskan. Pasti. Ya. Baik. Ayat berikutnya atau dalil berikutnya. Buka surah Al-Baqarah. Surah kedua. Ya, di ayat 155. Pada ayat ke 155. Nanti baca terjemahannya. Ya, Ana bacakan ayatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Monggo, silakan dibacain terjemahannya. Siapa yang mau baca? Iya. Masya Allah. Lagi-lagi Allah menyebutkan dalam ayat ini, dan sungguh benar-benar kami akan uji kalian. Walanabluwannakum. Redaksinya mirip ya dengan ayat yang tadi. Muhammad ayat 31. Sungguh benar-benar kami akan uji kalian. Kami akan berikan masalah kepada kalian. Ya, berupa apa? Allah kasih sampel-sampel masalah yang kita hadapi. Jadi bukan berarti ya masalah yang kita hadapi hanya sebatas yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 155 ini. Di antaranya adalah rasa takut. Kadang muncul gak rasa takut? Ya, takut miskin. Ya. Kemudian takut apa lagi? Takut mati termasuk gak? Orang takut mati yaitu ujian. Kemudian Allah juga jadikan bentuk ujian yang kita rasakan diantaranya lapar. Sekarang kita lapar? Lapar ini ujian ya? Ujian. Masya Allah. Kemudian kekurangan harta. Ya Allah, takut miskin. Itu ujian. Kemudian apalagi yang Allah sebutkan? Berkurangnya atau banyaknya jiwa yang mati. Nah, apalagi kemarin di musim pandemi ya. Itu takut. Masya Allah. Karena memang Allah perlihatkan saat itu banyak orang-orang yang diuji, mereka terpapar COVID sampai kemudian menemui ajalnya. Kembali lagi ujian, ya.
Kemudian kurangnya buah-buahan, itu juga menjadi salah satu bentuk ujian. Apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 155 ini menunjukkan sampel-sampel ujian yang sering dihadapin oleh banyak manusia. Walaupun sebenarnya ujian yang sebenarnya yang kita hadapi nggak hanya sebatas yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 155 ini. Ya, ada kalanya kita diberikan ujian dalam lingkup keluarga, benar gak? Ada seorang ya yang diuji dengan pasangan hidupnya, yang perempuan diuji dengan suaminya. Ya, misalnya tuh suami udah galak pelit lagi, itu kan ujian nggak? Ujian nggak, Bu? Ujian. Nah, iya. Atau kita nih laki-laki nih diuji juga dengan pasangan hidup, ya, dengan istrinya. Bawel banget, ya Allah, tiap hari itu suami diceramahin gitu ya. Masya Allah. Itu ujian nggak? Ujian. Walaupun sebenarnya nanti kuncinya bagaimana kita siap menghadapi ujian. Kita faham ilmunya. Ini kunci nih. Seseorang bisa lulus menghadapi ujian kalau dia memahami ilmunya. Bagaimana ilmu menghadapi ujian tersebut. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya, ini menjadikan banyak orang stres, depresi, ya, bahkan ujung-ujungnya bisa gila. Atau nggak sedikit orang sampai mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Makanya pentingnya ilmu, karena dengan sebab ilmu kita akan siap menghadapi ujian. Ya, coba kita flashback ke belakang. Apa sih yang menjadi sebab dulu saat kita tuh di antara kita nih ya, banyak yang gagal di ujian nasional. Ya, kebanyakan atau banyak di antara orang-orang yang dulu menjalani masa-masa pendidikan sekolah gitu ya, saat mengikuti ujian nasional dia gagal. Ini sebabnya apa coba? Iya. Sebabnya karena soalnya atau karena jawabannya? Jawabannya. Soalnya sama. Ya. Tapi menjadi masalah jawaban. Ya. Bagi orang-orang yang tahu ilmunya, itu soal-soal yang diajukan di ujian tersebut, yang diujikan dalam ujian tersebut, itu masalah nggak bagi dirinya? Tapi menjadi masalah kalau seseorang nggak menyiapkan diri dengan bekal ilmu. Pertanyaannya sama, tapi hasilnya berbeda. Ya, coba yang punya ilmu, ya walaupun pola belajarnya SKS, kayaknya kita dulu begitu ya. Apa sih SKS? Sistem kebut semalam, Masya Allah. Baru selesai belajar tuh, ulang pelajaran jam 2:30 malam atau dini hari. Ya, walaupun memang mulainya dari jam 2 ini ya. Tapi Masya Allah, begitu ujian, ternyata soal yang dia dapatkan, ya, itu adalah materi yang dia pelajari, ya, di jam 2 sampai 2:30. Kira-kira gimana respon dia? Dia siap gak ngadepin ujian itu? Siap. Ya, dia pasti siap. Berbeda dengan yang nggak tahu ilmu, yang nggak ada persiapan, dia nggak tahu bagaimana menjawab persoalan yang dia hadapin. Ya Allah, ucap gak? Ucap ya kira-kira? Ucap ya. Banyak komentar abis hidup gue deh, dia dan macam-macam deh. Kenapa? Nggak tahu ilmunya, nggak tahu jawabannya. Begitulah sebenarnya gambaran ya buat kita semua di saat menghadapi ujian. Kunci menghadapi ujian itu sebenarnya adalah kita faham ilmunya. Ya makanya di kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mengilmui ya tips yang disampaikan di dalam ayat Al-Quran, ya di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai penjelasan para ulama bagaimana agar kita bisa siap menghadapi ujian. Yang pertama kita mesti paham dulu bahwasanya ujian itu merupakan sebuah kepastian, keniscayaan. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tolak, nggak bisa. Orang hidup sepaket dengan menghadapi ujian. Oh gitu Ustaz, iya Allah udah tegaskan hal seperti itu di banyak ayat. Paling tidak tadi Al-Baqarah 155 dan surah Muhammad ayat 31.
Kalau sesuatu yang memang pasti kita hadapin, berarti kan nggak mungkin kita lepas atau bisa mengelak. Ya, makanya dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi membuat kotak persegi panjang atau membuat bentuk persegi panjang, kemudian di dalam kotak tersebut beliau membuat garis memanjang, ya. Kemudian di garis yang memanjang tersebut beliau buat arsiran, garis-garis kecil. Garis-garis kecil ini beliau jelaskan ini adalah ujian atau masalah yang kita hadapi, ya. Artinya dari satu masalah kita udah bisa selesaikan, kita udah bisa pecahkan, kita udah tahu jalan keluarnya. Siap-siap nanti pasti kita akan ketemu dengan ujian berikut. Terus begitu sampai di ujung. Dan ujung dari arsiran itu, itulah yang disebut dengan akhir dari masa ujian. Ya. Nggak lain, akhir masa ujian kita adalah saat kita ketemu dengan satu titik yang namanya kematian. Jadi kalau urusan dunia, ya kalau kita selama hidup di dunia, itu mesti siap ngadepin ujian. Kenapa? Karena ujian itu memang pasti akan kita hadapi. Dari satu ujian ke ujian lain. Nggak pernah berhenti. Berhentinya adalah ketika ketemu dengan satu titik yang namanya al-maut. Dari sini kita paham tentang konsep hidup. Kalau ada orang hadapin masalah dalam kehidupannya, bertubi-tubi masalah nggak selesai dalam kehidupannya. Kemudian ada temannya nih, temannya datang. Dia tujuannya sebenarnya saat datang tuh untuk menghibur sahabatnya. Dia katakan, bro, gue doain setelah ini lu nggak akan ketemu lagi dengan yang namanya ujian atau masalah. Tenang aja, nggak usah khawatir. Ya, biasanya diaminin nggak doa tuh? Gue doain, setelah ini gue doain, lu gak akan ketemu lagi deh yang namanya masalah atau ujian. Biasa kita kalau dengar doa kayak gini kan sekilas nih ngademin ya, langsung tuh amin, ya Allah lu teman gue yang paling baik, itu biasa gitu tuh ya. Padahal kalau kita memahami tentang konsep hidup, sebenarnya doa kayak begitu perlu diaminkan gak? Perlu diaminkan gak, Mas? Perlu diaminkan gak? Jangan. Ini doa yang gak realistis. Kok gak realistis, Ustaz? Iya. Karena orang hidup tuh pasti ketemu yang namanya ujian. Kalau dia berharap gak ketemu ujian lagi, itu artinya orang ini berharap apa? Mati. Meninggal. Makanya kalau ada orang ngedoain, lu tenang aja mbak. Karena udah doain tuh kemarin di Mekah, semoga mbak gak akan ketemu lagi ujian. Jangan diaminin. Itu artinya kita didoain cepat apa? Kenapa? Ini nggak realistis. Doa yang nggak realistis. Orang hidup itu pasti nemui ujian. Makanya doa yang lebih tepat adalah mudah-mudahan. Ana doain mudah-mudahan Allah kasih kekuatan, Allah kasih kesabaran sehingga antum bisa menghadapi ujian ini. Sama kalau kita menghadiri walimah pernikahan, ya, itu kan momen bahagia ya. Seringkali karena kita merasa kita sahabat dia nih, sahabat kedua mempelai, kita sampein doa-doa yang nggak realistis. Apa di antara bentuk doa yang nggak realistis? Ya, Mbak, Mas, ya, saya doain mudah-mudahan Anda bahagia selalu. Ini doa nggak realistis. Ya, saya doakan semoga bahagia selalu. Ini doa yang nggak realistis. Makanya Nabi nggak ajarin. Yang Nabi ajarkan saat kita datang ke acara perhelatan walimah pernikahan, itu doanya gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, yang artinya semoga Allah memberkahi dirimu, ya, semoga Allah menghimpun dirimu senantiasa di dalam perkara kebaikan. Jadi doa keberkahan yang Nabi sampaikan kepada pengantin baru. Berkah itu bukan berarti orang tuh nggak ngadepin masalah, ngadepin. Siapa manusia yang kehidupannya paling berkah? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yakin kehidupan beliau adalah kehidupan yang paling berkah, manusia yang paling dilingkupi dengan keberkahan. Tapi bagaimana kehidupannya kalau kita belajar sirah nabawiyah?
sepi dari ujian atau dari masalah, atau penuh dengan masalah atau ujian. Ya, lahir ke alam dunia dalam keadaan yatim. Bahkan para ulama katakan ini keyatiman yang paling berat. Biasanya kalau orang itu jadi anak yatim, dia sempat tuh merasakan bapaknya manggil ya bunayya, ya waladi, wahai anakku. Dia masih bisa ngeliat tuh, menatap ayahnya, sempat bercanda, ya, sempat juga dia manggil ya abi, wahai ayah, wahai papa dan sebagainya, masih sempat tuh. Walaupun pada akhirnya bapaknya meninggal saat usianya belum akil balik, yatim dia. Ya. Dan kita malas melihat orang yang seperti itu. Nabi SAW lebih dari itu. Saat hadir ke alam dunia, belum pernah sekalipun melihat wajah sang ayah. Belum pernah menyebut nama ayah. Atau belum pernah menyebut panggilan ayah. Masya Allah, abi, abuya, abati. Dan belum pernah beliau mendengar dengan telinganya, ya, sang ayah memanggil dirinya, ya waladi, ya bunayya, wahai anakku, wahai kesayanganku. Artinya hidupnya penuh dengan masalah. Lahir dalam keadaan yatim. Saat lagi ngebutuhkan kasih sayang sang ibu, beliau cuma dapatkan sampai usia 6 tahun. Karena ibunya wafat di saat usia beliau 6 tahun. Berganti pengasuhan ke kakeknya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib cuma ya hidup 2 tahun. Dalam artian mengasuh beliau. Usia 8 tahun kembali meninggal. Masya Allah. Kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Talib. Ya tadi Abdul Muttalib kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya itu Abu Talib. Namun ternyata beliau pun menghadapi masalah yang begitu banyak. Sampai puncaknya beliau terusir dari kota suci Mekah dan harus hijrah ke Madinah. Di Madinah apa kemudian selesai ujiannya? Enggak. Peperangan terjadi itu kebanyakan di kota suci Madinah. Ya, Masya Allah. Hidupnya penuh dengan masalah. Tapi sesungguhnya kehidupannya penuh dengan keberkahan. Dari sini kita bisa memahami konsep kehidupan yang kedua. Berkah itu bukan artinya orang tuh nggak ada masalah dalam kehidupannya. Jadi jangan pernah berharap mudah-mudahan nggak ada masalah lagi. Jangan. Yang pertama berarti kita berharap cepat mati. Yang kedua itu permintaan yang nggak realistis. Yang ketiga, orang hidupnya berkah bukan berarti dia tidak pernah menghadapi masalah. Karena terbukti Nabi yang kehidupan yang paling berkah itu hidupnya penuh dengan masalah, dari satu masalah ke masalah berikutnya. Insya Allah. Makanya cara pandang orang-orang yang beriman, masalah atau ujian itu adalah cara Allah menunjukkan cintanya sama kita. Makanya Nabi SAW ya bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Jika Allah mencintai satu kaum atau mencintai hambanya, pasti Allah akan uji hambanya tersebut. Ya, kita jadi paham lagi rumus kehidupan. Seharusnya buat orang-orang yang beriman, saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia harus merasa Allah sedang menunjukkan cintanya sama dia. Masya Allah. Ya, nah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang hidup ketika ngadepin masalah itu, buatlah perumpamaan seperti dia ngadepin atau menghadapi 2 musim. Ya. Kalau di Indonesia 2 musim ya. Ada musim panas, ada musim hujan. Ya. Di beberapa wilayah mungkin lebih ya. Ada musim salju dan sebagainya. Nah, di kita misalnya, ketika musim hujan, bagi orang-orang yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung atau Kali Cisadane atau kali apalah gitu ya, sungai-sungai yang memang bisa menjadi sebab terjadinya banjir. Di saat mereka menghadapi musim hujan dan kemudian dapat banjir, kira-kira mereka ngadepinnya gimana? Ini mereka yang memang biasa ya, karena mereka memang tinggal di dekat bantaran kali atau sungai. Mereka shock gak cuma? Shock. Kita lihat biasa banget. Mereka tinggal kontrol aja gimana tuh debit air. Ya, Katulampa gimana nih ketinggiannya. Begitu ternyata udah masuk siaga 1, udah. Mereka udah siap.
Ya, mereka angkut tuh kasurnya mungkin ke lantai 2, barang-barang berharga, elektronik, ya, bawa ke lantai 2. Kenapa? Mereka udah tahu nggak lama lagi akan datang masalah. Jadi mereka sudah punya siap. Mereka udah siap. Mereka nggak shock. Yang shock siapa? Kita yang nggak biasa ngadepin banjir. Saat kita nyalurin bantuan nih, nasi bungkus ada donasi, ya kita ngumpulkan donasi, kita beliin nasi box atau nasi bungkus, kita datang tuh ke tempat-tempat yang kebanjiran. Kita shock ya malah. Ya Allah, itu rumah tinggal genteng doang gitu ya. Shock ya kita. Shock karena kita nggak pernah ngadepin kayak gitu. Mereka nggak shock. Kenapa? Mereka udah paham cara menghadapi masalah. Itu ya. Jadi cobalah ketika kita menghadapi masalah yang pasti kita akan hadapi, yang dimana masalah yang Allah berikan kepada kita ini macam-macam. Dan masalah yang kita hadapi adalah masalah yang sifatnya standar. Wallahi standar. Masalah kita ini bukan masalah yang spesial, yang khusus, yang berat. Nah, ya karena masalah yang kita hadapi itu adalah satu bentuk ujian dari Allah. Dan ketika Allah menguji hambanya, Allah nggak mungkin zalim. Makanya konsep yang harus kita pahami juga ketika Allah kasih ujian ke kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surah Al-Baqarah ayat terakhir. Ya, Al-Baqarah ayat terakhir. Ini seharusnya menjadi ayat, ya, menjadi dalil yang senantiasa ada di pelupuk mata kita saat kita menghadapi ujian. Jadi kita tuh selalu optimis. Ya. Nggak cepet stres, nggak shock, nggak baperan, ya, nggak depresi. Ya, kenapa? Ayat ini yang jadi prinsip kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya? Allah nggak memberikan ujian atau masalah dalam kehidupan kita yang di luar batas kemampuan kita. Artinya, seberat apapun masalah yang kita hadapi, itu adalah masalah yang pasti kita tuh bisa menghadapinya. Karena kalau Allah kasih masalah kepada kita yang di luar batas kemampuan kita, itu zalim. Mungkinkah Allah zalim? Karena Allah katakan dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku. Maka janganlah kalian melakukan kezaliman. Aku aja, kata Allah, haramkan kezaliman pada diriku. Aku gak akan berlaku zalim. Makanya ketika Allah kasih kita masalah, apapun bentuknya, itu pasti yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, karena kita masalahnya adalah, ya karena kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan keluarga, maka masalah yang kita hadapi adalah masalah keluarga. Kalau enggak dari pasangan hidup, dari anak. Betul enggak? Gitu ya. Ya Allah Ustaz, tiap hari Ustaz, anak deg-degan nih. Apalagi kalau udah ada panggilan nih, apakah lewat WhatsApp atau ada surat datang ke rumah, panggilan dari pihak sekolah. Ya, intinya minta saya hadir. Ini pasti masalah. Kenapa masalah? Ya karena biasanya ini kelakuan anak saya. Ya, temennya yang kepalanya bocor, itu kelakuan anak saya. Masya Allah. Ya, sarana sekolah yang rusak, kelakuan anak saya juga. Ya. Kemudian dapat laporan, seminggu nih nggak datang ke sekolah, anak saya juga Ustaz. Itu ujian tuh. Ujian yang sering kita hadapi itu lingkupnya sesuai dengan apa yang kita jalani. Karena kehidupan kita kehidupan keluarga, maka dikasih ujian urusan keluar. Kita nggak dikasih ujian tuh tentang ya masalah umat, enggak. Karena lingkup yang kita urusin lingkup keluarga. Itu sesuai gak dengan kemampuan kita? Kita pantas kalau kemudian mengatakan, ya Allah kenapa engkau kasih ujian yang saya nggak sanggup memikulnya. Kalau memang ujian kita ini sesuatu yang bukan kita jalani. Lingkup kita keluarga, kita dikasih ujian tentang mengurusi ya orang banyak. Jadi ujian kita itu pasti sesuai dengan kemampuan. Paling agak keluar sedikit ujiannya kemana? Tetangga. Karena kita hidup bertetangga. Ya kan? Tetangga yang nyebelin, ya Allah, ngebetein banget. Ya. Nah, pasti kan seperti itu. Ya, oleh karenanya, karena ujian kita ini sesuai dengan kemampuan,
Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Ini yang jadi masalah itu semakin bertambah. Adalah di saat kita tuh punya prasangka buruk kepada Allah. Allah zalim, Allah kasih ujian yang kita nggak sanggup memikulnya. Itulah yang menjadikan masalah yang sebenarnya kita hadapi juga dihadapi oleh orang lain. Dan orang lain sanggup memikulnya. Tapi bagi diri kita nggak sanggup untuk memikulnya. Disebabkan apa? Ya, kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus tahu ilmunya. Ya. Nah, ujian tidak akan pernah melebihi batas kemampuan kita. Ayatnya tadi Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama nih kita di dunia pertravelan ya. Berangkatin orang untuk ibadah haji, umrah. Ketemu masalah gak? Ketemu, apalagi musim sekarang ya Bang Opik ya. Masya Allah ya. Rekan-rekan semua ya. Harga hotel yang gak jelas. Ya kadang schedule pesawat dan sebagainya. Tiket yang belum keluar, visa yang belum keluar. Itu kan masalah ya. Tapi karena kita tahu ilmunya. Teman-teman rekan-rekan semua ini tahu ilmunya, ngadepin hal begitu gimana tuh, antisipasinya gimana ya. Maka insya Allah kita sudah punya cara ya untuk siap menghadapi masalah tersebut. Dan akhirnya yang kita pikirkan adalah fokus mencari jalan keluar ya, nggak saling menyalah. Akhirnya ada jalan keluar gak? Ada. Masya Allah. Itu gambaran realnya. Sama menghadapi masalah dalam kehidupan. Kadangkala orang stres. Ya. Seorang suami dia sebenarnya udah hidup belasan tahun sama istrinya. Tapi kemudian dia curhat sama Ustadz. Ustadz, anak kayaknya pengen cerai aja deh Ustadz. Pengen selesai sama istri. Kenapa Pak? Ya. Karena istri anak nggak menghargai anak sebagai seorang suami. Tiap hari anak diceramahin, Ustadz, gimana harga diri anak sebagai seorang suami? Ya, terus gimana? Ya anak mau lepas saja deh. Ya Allah. Padahal di ayat tadi, surah Muhammad ayat 31, Allah katakan walanabluwannakum, dan sungguh kami pasti akan uji kalian hatta na'lamal mujahidina minkum. Sampai kemudian kami mengetahui siapa di antara kalian yang terus menunjukkan semangat mujahid. Mujahid ini satu akar kata dengan jihad. Orang yang berjihad itu semangat yang dia tunjukkan setengah-setengah atau habis-habisan. Habis-habisan. Orang kalau jihad setengah-setengah, dia ngelihat kilauan ujung mata pedang musuh, mundur. Dia harus kerahkan semua kemampuannya, semua keberaniannya. Sehingga dia siap turun di medan pertempuran. Sama, kita ngadepin ujian, itu harus siap. Tapi kalau kayak tadi itu, ya kenapa Anda mau cerai? Ya habis Anda merasa nggak dihargai, itu namanya baper. Itu baper. Padahal anak udah banyak nggak dipikirin tuh. Ya. Apa kemudian setelah kita ceraikan istri, nanti kita dapat pasangan hidup yang lebih baik? Kan belum tentu. Tadi kan masalahnya saya merasa nggak dihargai sebagai seorang suami. Bukankah suami itu adalah seorang pemimpin Ustadz? Kan di Al-Quran ada tuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Anda nggak merasa nggak dihargai? Tiap hari itu ceramah terus. Cerewet banget Ustadz. Ya Allah. Ya, Anda nggak memahami. Wanita itu memang diciptakan dengan kebengkokan. Betul nggak? Siapa yang menyampaikan ini? Ya, ini kalau kita paham ilmunya, yang laki-laki siap menghadapi masalah ketika istrinya tuh rame. Karena itu merupakan bagian dari kebengkokan para wanita. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khuliqat mar'atu minad dila, ai kama qala, diciptakan wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Di antara bentuk kebengkokannya ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, di antaranya adalah ya, sur'atu inqilabiha. Sur'atu inqilabiha, cepat berubah dia. Yang kedua, wa ghalabatu masyairiha, dominan perasaan. Ini yang menyampaikan ulama besar, ahli tafsir.
Al-Imam Ibnu Katsir. Artinya apa? Kita mesti paham. Sehingga saat kita ngadepin istri yang seperti itu, kita balik, oh iya. Wanita itu memang ya diciptakan oleh Allah kesempurnaannya dengan kebengkokannya. Ini lagi bengkok nih. Lagi bengkok. Kalau kita mau kaitkan dengan penelitian seorang dokter, mungkin ibu-ibu suka ikut kajiannya juga. Istri Ana suka dengar kajian beliau. Namanya Dr. Aisyah Dahlan. Ya. Kajiannya kan banyak tuh di YouTube ya. Di dalam kajiannya beliau mengatakan, wahai para suami, kurang lebih isinya, kalian tuh harus memahami kebutuhan para wanita. Berarti kalau para wanita secara umum, para wanita kebutuhannya per hari untuk mengungkapkan kata-kata secara verbal itu sekitar 15.000 sampai 20.000 kata. Banyak gak? Banyak gak, Bang Iman? Oh banyak. Hah? Iya, pantas di marketing. Nggak tahu nih yang paling kalem atau yang gimana. yang jelas kebutuhan para wanita untuk mengungkapkan kata-kata secara verbal per harinya 15.000 sampai 20.000 kata. Ya Allah. Ini ilmu loh ya, ini ilmu nih. Sehingga apa? Kalau kita punya ilmunya, kita siap. Di saat sehari-hari sarapan kita yang diberikan oleh istri kicauan dari mulut kita. Kenapa? Kita langsung balikin, oh iya, ini lagi 15.000 atau 20.000. Jadi santai. Nggak baper ya, maaf. Kenapa? Itu tadi, wanita diciptakan dengan kebengkokannya. Shock gak? Dapat masalah tuh istrinya rame itu sehari-hari, istrinya bawel, cerewet. Kenapa? Dia paham. Tapi bukan juga menjadi dalil bagi kaum ibu, oh berarti boleh ya setiap hari Anda ceramahin suami. Bukan juga begitu ya. Kenapa? Ini suami Nabi pesan loh ya. Kata Nabi SAW kepada para istri, ya, bahwasanya huwa jannatuki au naruki. Suami di hadapan istri, dia adalah, atau dia bisa menjadi pintu surgamu, dan bisa juga menjadi pintu nerakamu. Tergantung bagaimana Anda memperlakukan si suami. Ya, Masya Allah. Nah, kebalikannya Bu, ibu-ibu juga jangan shock. Ada juga curhatan yang masuk ke kami, ya, masalah-masalah keluarga memang umumnya. Ustadz, Ana mau ngajukan khulu deh Ustadz. Kenapa Bu? Ya, Ana nggak kuat dengan masalah, dengan ujian yang Ana hadapi. Iya, kenapa? Setahu saya kan ibu udah lama berumah tangga dengan suami kan. Iya Ustadz, udah 21 tahun, Masya Allah. Anak udah berapa Bu? Udah 5 Ustadz. Subhanallah. Terus kenapa ngajukan khulu? Khulu itu kan seorang istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan hubungan, ya, suami istri, hubungan keluarganya dengan sang suami. Kalau cerai itu hak suaminya, istri itu nggak punya hak cerai. Istri itu mengajukan ke pengadilan, bentuknya adalah khulu. Ya. Nah, kemudian setelah kita telusuri, anak telusuri, kenapa Bu? Kenapa mau minta khulu? Anak udah 5, hidup rumah tangga 21 tahun. Masalahnya apa? Dia bilang suami nggak romantis Ustadz. La ilaha illallah. Kayaknya orang nggak percaya Bu, anak 5 nggak romantis. Anak 5 nggak romantis, nggak ada yang percaya Ibu. Satu. Ya, saya pengen Ustadz, ya, saya kadang ngeliat tuh suami-suami, ya, teman-teman anak tuh, kayaknya tuh kata-kata puitis sering disampaikan. Saya dengar tuh Ustadz di telinga saya. Akhirnya saya sampaikan, Bu, ya, Ibu harus paham ilmunya. Kalau tadi Anda sampaikan kepada kaum bapak, kita harus paham bagaimana karakter istri, karakter perempuan secara umum. Ibu-ibu juga harus paham karakter laki-laki, suami ibu. Gimana? Ini lanjutan riset beliau tuh, Dr. Aisyah Dahlan. Sedangkan para laki-laki, mereka punya kebutuhan untuk mengungkapkan kata-kata secara verbal, itu hanya kisaran 5.000 sampai 700 kata. Maaf, 7.000 kata. 5.000 sampai 7.000 kata. Berarti nggak ada setengah dari perempuan. Artinya apa? Kadang-kala kan diemnya suami atau nggak banyak ngomongnya suami itu sering ngebetain istri.
Ada seorang istri, dia habis ikut kajian tentang bagaimana seorang istri yang dirindukan surga. Ciri-ciri yang pertama adalah wadud, istri yang jatuh cinta kepada suami, menunjukkan rasa cinta kepada suami. Di antaranya dia tunjukkan secara verbal. Ya, dia amalkan petunjuk ustadz. Ya, suaminya berangkat kerja, dia kirimin tuh kata-kata, dia rangkai kata-kata puitis, panjang tuh, masya Allah. Entah dia ngambil ngutip dari mana, panjang tuh. Ya, udah gitu pakai ornamen bunga, buket dan sebagainya. Ujungnya I love you. Oh, masya Allah. Ternyata suaminya jawab, ya sama, begitu doang. Ya Allah, ini panjang banget tuh kata-kata puitis. Ya, suami cuma jawab, ya sama, gitu doang. Ya Allah, coba Ustadz, di mana romantisnya? Iya sama, cuma begitu doang Ustadz. Bahkan itu masih mending, iya sama. Kadang-kala ada Ustadz, di satu hari cuma kasih jempol Ustadz. Udah gitu jempolnya yang hitam lagi, ini pilih. Ada di WhatsApp kita kan jempol hitam, warnanya beda-beda. Ini yang hitam dikirimin Ustadz. Ya, nah, jangan baperan Bu, kenapa? Kalau ibu tahu ilmunya, oh iya, memang laki-laki Allah udah jadikan. Mereka itu karakternya, kebutuhan mereka per hari, mengungkapkan kata-kata secara verbal nggak sebanyak ibu. Kalau kita saling memahami, ya, kita tahu ilmunya, maka masalah-masalah yang kita hadapi dengan pasangan hidup itu sebenarnya bukan masalah yang besar. Kenapa? Kita paham. Saat suami ngadepin istrinya lagi bawel, oh iya, ini lagi 15.000 sampai 20.000, kan gitu ya. Nah, ya kalau memang istri lagi jengkel nih, suami nggak ada respon, oh iya, ya bisa memang begitu sih, 5.000 sampai 7.000. Asik kan? Tahu ilmu, jadi nggak gampang shock, ya. Karena kita tuh menghadapi sosok pasangan hidup yang nggak sempurna, ya. Jadi jangan menuntut, jangan memiliki ekspektasi terlampau tinggi, ya. Sehingga kita harus saling memahami. Sebagaimana suami kita bukanlah makhluk yang sempurna, begitu juga kita, istri. Jadi jangan saling menuntut lebih. Kalau kita paham ilmunya, maka insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi, insya Allah kita siap ngadepinnya. Ini penting, ya. Kadang-kala kan kita nggak siap tuh ngadepi perbedaan, ya. Ujung-ujungnya kita besar-besarkan. Udah Ustaz, ana mau lepas aja, ana mau firak aja Ustaz deh, ya, ana mau divorce aja Ustaz, ana mau cerai. Ya Allah, sampai kapanpun emang terus ada perbedaan, ya. Kita akan berbeda, suami laki-laki, istri perempuan, itu aja udah beda, belum karakternya beda, ya. Tapi jadikan perbedaan itu untuk, ya, saling bersinergi. Masya Allah. Makanya ada satu nasihat yang Nabi sampaikan, ini berkaitan dengan urusan keluarga, ya. Kalau memang kita tuh merasa kehidupan kita nih selalu dirundung masalah dengan pasangan hidup, sebenarnya poinnya adalah sebagaimana yang Nabi katakan, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya, jika Anda, ya, tidak menyukai sesuatu yang ada pada pasangan hidup kita, maka sebenarnya jangan fokuskan pada sesuatu yang kita tidak senangi. Lihatlah pada sisi-sisi baiknya. Saat kita ngelamar kerja nih, ya, interview, mungkin di sini dulu di Munatur ada proses interviewnya, biasanya kan seperti itu. Apa kita ditanya, Anda nggak bisa apa? Enggak. Ditanya punya skill apa? Punya pengalaman nggak dalam urusan tiketing, dalam urusan apa misalnya, dalam urusan PR, dalam urusan, ya, promosi dan sebagainya. Pasti ditanya tentang sisi-sisi kelebihannya. Begitu sama, jemaah. Lihat sisi-sisi baik dari pasangan hidup kita. Ini ilmu agar kita siap menghadapi masalah. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, agar kita siap menghadapi masalah. Karena kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan masalah. Kita harus siapkan diri dengan bekal ilmu, ya. Kita siap dengan bekal ilmu, karena kalau nggak punya bekal ilmu, hatta seorang nabi, jangankan level kita manusia biasa, nabi nggak punya bekal ilmu, maka dia nggak lulus dalam ujian. Ya, kita simak lagi dalil di dalam Al-Quran. Ya, silakan buka, ya, surah di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, surah keberapa Ibu? 18, ya.
ayat ke-68. Ana bacain ayatnya, nanti ada yang baca terjemahannya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Coba baca terjemahannya ayat 68. Silakan. Naam. Nah, ayat 68. Al-Kahfi ayat surah ke-18 ayat 68. Wa kaifa tasbir. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Masya Allah. Ini kan kejadian saat Nabi Musa meminta izin kepada Nabi Khidir. Ya. Tapi Nabi Khidir katakan, engkau nggak akan bisa ikut aku. Ya. Innaka lan tastati' ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, engkau nggak akan sanggup sabar bersama diriku. Kenapa Nabi Khidir mengatakan begitu? Karena Nabi Khidir Allah kasih pengetahuan. Nabi Musa nggak punya ilmu tentang apa yang akan ia hadapi ketika berjalan bersama Nabi Khidir. Ya, makanya beliau katakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin kau bisa bersabar menghadapi ujian bersama diriku sedangkan engkau tidak memiliki ilmunya. Orang nggak bisa sabar ngadepin masalah kalau tidak memiliki ilmu. Dan itu terbukti. Seorang nabi, Nabi Musa, seorang nabi yang pernah berbicara dengan Allah, ya, dia pun gagal menghadapi 3 ujian bersama Nabi Khidir. Kenapa? Nggak punya ilmu. Syaratnya silakan boleh ikut bersama diriku, tapi nggak boleh nanya. Kecuali nanti aku akan jelaskan apa hikmah di balik kejadian-kejadian yang dialami. Ternyata baru 1 kejadian, nanya gak? Nanya. Naik perahu, ya perahunya bagus tuh, dianterin ke menyeberang lautan atau menyeberang danau. Ketika sampai tujuan, bukan ngucapin terima kasih, dibolongin tuh perahu sama Nabi Khidir. Perjanjiannya apa tadi? Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, jangan tanya. Nah, karena Nabi Musa nggak punya ilmunya, nanya dia, karena menurut dia itu hal yang buruk. Seharusnya kan mengucapkan terima kasih ya. Ini ternyata perahu yang dia tumpangi dibolongin. Ini di mana ucapan terima kasihnya? Di mana ungkapan terima kasihnya? Yang kedua juga begitu. Ya, lewat ya sekumpulan bocah Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Tiba-tiba ada seorang bocah yang dihampiri oleh Nabi Khidir dan kemudian palanya diputar, dibunuh, mati. Nanya lagi tuh. Padahal perjanjiannya nggak boleh nanya. Nggak sabar. Ya. Yang ketiga, lewat di satu perkampungan. Mereka sedang dalam keadaan lapar. Minta bekal secukupnya. Ternyata orang-orang di kampung tersebut pelit. Setelah mereka melewati sekumpulan orang-orang di kampung tersebut, ternyata mereka mendapati ada sebuah rumah yang hampir roboh. Dindingnya hampir roboh. Akhirnya dindingnya kemudian dia dibangun lagi, dikokohkan oleh Nabi Khidir. Nanya lagi, nggak sabar. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Akhirnya kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, gagallah. Baru diungkap. Perahu yang dibolongi sesungguhnya untuk menyelamatkan si pemilik. Karena di tempat tersebut terdapat ya, atau ada seorang penguasa yang dia melakukan kezaliman. Setiap ada perahu yang bagus pasti dirampas. Padahal perahu ini digunakan untuk mencari nafkah. Nah, kalau dilihat ternyata perahunya jelek, ada bolong-bolongnya, nggak akan dirampas. Nabi Musa nggak punya ilmu tentang hal itu. Makanya gagal. Ya, yang kedua, kenapa tuh? Ini kan anak bocah nih, bocah kecil belum punya dosa. Kenapa dibunuh? Ternyata Allah kasih ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Allah berikan ilmu kepada Nabi Khidir. Anak ini kalau tumbuh dewasa, dia akan menjadi anak yang durhaka. Daripada nanti tumbuh durhaka, besar menjadi durhaka, lebih baik dari kecil aja. Sehingga menyelamatkan kedua orang tua. Nabi Musa nggak tahu hal itu. Nggak tahu ilmunya, makanya nggak sabar. Yang ketiga, ya adalah, ya kenapa kok kurang kerjaan banget? Ini kan penduduk di sini pelit nih. Kita cuma minta perbekalan karena kita lapar, mereka nggak berikan kita perbekalan. Kenapa juga disuruh juga enggak? Ya, sedangkan Anda Khidir justru merapikan tembok yang sudah hampir roboh. Ternyata di balik tembok yang hampir roboh itu di dalamnya ada harta
anak yatim, peninggalan sang ayah. Ayahnya orang saleh. Nabi Khidir berharap harta ini ya jangan sampai nanti dicuri. Kalau temboknya roboh, dindingnya roboh, otomatis tuh harta kelihatan. Sehingga pada akhirnya jadi sasaran pencurian. Makanya dikokohkan lagi dinding tersebut. Masya Allah. Nabi Musa nggak siap menghadapi ujian dengan sebab nggak punya ilmu. Sama dengan kita. Kita kalau nggak punya ilmu, ya kita nggak akan siap menghadapi ujian. Walaupun sebenarnya ujian itu juga dirasakan oleh orang lain dan orang lain siap menghadapi. Pembedanya adalah kita nggak punya bekal. Dari sini kita menjadi paham betapa pentingnya ilmu. Dan tidak lain ilmu yang menjadikan kita siap menghadapi ujian kehidupan adalah ilmu yang bersumber dari qalallah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini juga kita menjadi paham tentang pentingnya menuntut ilmu, pentingnya hadir di majelis ilmu. Masya Allah, kegiatan rutin seperti ini bagus. Ya, satu sisi ini adalah kewajiban, di sisi lain ternyata ilmu itu adalah satu kebutuhan. Karena kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak siap menghadapi masalah. Ya, Masya Allah. Biar lebih interaktif kayaknya Anda buka sesi tanya jawab nih. Masya Allah. Monggo. Siap. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Pada hari ini kita seperti dikasih oase baru bahwa ujian berkelihatan terhadap kehidupan manusia yang lepas dari ujian. Betul. Dan kedua adalah tanda Allah mencintai seorang hambanya adalah dengan diujinya hamba tersebut itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya. Oke, kalau gitu saya mulai pertanyaan terlebih dahulu untuk menstimulus pertanyaan dari teman-teman. Masya Allah. Adalah tadi Ustadz menyampaikan bahwa ujian itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Nah. Lalu apa tanda-tanda manusia itu gagal menghadapi ujian Allah, Pak Ustadz? Nah, karena kadang ketika kita mendapat ujian, lalu secara reaksi spontanitas itu bisa dianggap sebagai tidak ridho dengan ketetapan Allah itu. Ya. Apakah pada saat itu sudah dianggap oleh Allah dia gagal menghadapi ujian, atau masih ada fase-fase lain sehingga ketika dia merasa bahwa oh ya tadi ketika saya secara spontanitas itu bersikap salah, lalu ketika dia merevisi sikap itu kemudian dia menjadi ridho seperti itu, apakah ujian itu menjadi lulus atau setengah lulus, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya, seseorang dikatakan gagal menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Allah, berarti di situ dia telah menunjukkan prasangka buruk kepada Allah. Ya. Dan ini yang di antara sebab yang menjadikan orang ini semakin terpuruk. Padahal kan jelas ya tadi konsepnya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan pernah memberikan ujian yang di luar batas kemampuan kita. Satu. Kemudian di ayat yang lain, ya di surah yang lain, surah Taha, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar. Janjilah itu Allah. Maka dianggap gagal ketika seseorang itu berprasangka buruk kepada Allah, ya, tapi kegagalan di sini bukan berarti dia nggak bisa memperbaiki. Ya, kegagalan yang sungguhnya ketika benar-benar dia berpaling atau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ini orang-orang yang semakin terpuruk atau semakin gagal. Tapi kalau yang antum gambarkan sisi-sisi manusiawi, kadang kan suka menunjukkan ketika kita dapat ujian berat, ya kita kecewa, tapi kemudian kita kembali ke track. Ya, kalau selama kita kembali ke track yang benar, ke jalur yang benar, kenapa sedih? Karena tingkatan manusia itu berbeda-beda. Ada yang memang butuh waktu, ya, untuk kemudian dia menyadari tentang kekeliruannya, ya, untuk kemudian dia menyadari bahwasanya ujian yang Allah kasih ini bentuk kasih sayang sama Allah sama dia. Ya, sebagaimana ada sebuah kisah seorang
pengawal raja atau seorang penguasa, ya pendampingnya. Ketika ini pengawal ini, ajudan, orang yang selalu husnuzan sama Allah. Jadi dapat ujian apapun selalu dia mengatakan ini adalah keputusan Allah yang terbaik. Ini adalah keputusan Allah yang terbaik. Apakah dia menghadapi ujian, ya, atau orang lain menghadapi ujian terus tanya sama dia, komennya ini keputusan Allah yang terbaik. Satu hari, ya, sang pemimpin mendapatkan ujian, tangannya putus, tangannya buntung satu. Kemudian dia meminta nasihat dari pendampingnya, dari ajudannya, yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan selalu mengatakan ini semua adalah keputusan terbaik dari Allah. Ya. Di saat si bosnya nanya, ya, kepada dirinya, kenapa sampai terjadi seperti ini? Tanganku buntung. Ya. Pendampingnya katakan, ajudannya katakan, sesungguhnya ini adalah keputusan terbaik dari Allah. Bikin jengkel gak sekilas? Ya, yang namanya pemimpin kan pengennya di alam gitu ya. Marah dia, dimasukin penjara. Sampai tiba si penguasa ini melakukan rihlah, ya, berlibur. Dia ajak semua, ya, anak-anak buahnya. Masya Allah. Dia masuk ke satu tempat, ya, untuk berlibur, dan ternyata masuklah ia ke satu wilayah yang sebenarnya wilayah tersebut terdapat orang-orang yang suka melakukan tindak kezaliman. Jadi kalau ada orang asing masuk ke wilayahnya, maka orang itu akan ditangkap, orang-orang tersebut akan ditangkap dan akan dipersembahkan untuk Tuhannya atau untuk dewanya. Akhirnya ya karena nih si bos dan anak buahnya, penguasa dan anak buahnya ini lagi liburan, masuk ke wilayah tersebut, ditangkap mereka. Dan tinggallah mereka menunggu keputusan, satu demi satu akan dieksekusi untuk dipersembahkan bagi Tuhan mereka. Ya. Akhirnya satu persatu dibunuh-bunuhin sebagai persembahan untuk Tuhan mereka. Tiba giliran si penguasa. Ternyata di antara mereka katakan, ini nggak usah dibunuh. Ini kita nggak perlu mempersembahkan sosok yang seperti dia, karena kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang cacat untuk Tuhan kita. Akhirnya dibebasin dia orang. Dan dia dengar nih, kenapa ya orang-orang itu membebaskan dirinya? Dengan sebab apa? Karena ada cacat di tubuhnya. Nah, pantas masa buat dipersembahkan untuk Tuhan yang kayak begini. Tapi dengan sebab itulah akhirnya dia selamat. Dia teringat tuh perkataan asistennya yang selalu mengatakan ini semua keputusan terbaik dari Allah. Tadi kan dia marah tuh, jengkel, ya kan? Pengennya di alam gitu ya, ternyata ya ketika dia curhat tangannya buntung, dia katakan ini keputusan terbaik dari Allah. Marah dia, dipenjarain tuh asistennya. Tapi setelah kejadian itu, dia bisa selamat dengan sebab cacat tangannya. Dia sadar, oh inilah inti dari apa yang disampaikan oleh si pengawal. Masya Allah. Ya, jadi intinya selama kita masih dalam track untuk kembali ke jalan Allah, insya Allah kita nggak termasuk orang yang gagal. Karena kondisi kita kan beda-beda, cuma kondisi keimanan kita itu berbeda. Dan Allah Maha Bijaksana. Ya ada kalanya kita menunjukkan ya ketidakridhaan terhadap masalah atau ujian yang kita hadapi. Yang penting harus segera kembali di track yang benar. Cepat sadar. Seperti itu. Kalau seperti itu insya Allah kita nggak termasuk orang yang gagal. Yang gagal itu adalah yang benar-benar kemudian dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah alam bisawab. Ada lagi jemaah? Monggo yang lain. Silakan teman-teman, mungkin dari Mbak Nur ada pertanyaan. Nah, oke, titipan lagi satu pertanyaan, Ustaz. Kadang kalau kita membaca Al-Quran bahwa setiap kali kita diberikan ujian, Allah selalu memberikan solusi wasta'inu bisabri wassalah. Masya Allah. Yaitu minta tolonglah dengan sholat dan kesabaran. Dalam logika manusia mungkin ini terasa aneh, Ustaz. Kenapa ketika kita dapat masalah, kenapa kita diminta untuk sholat? Bukankah kita harus menyelesaikan masalah itu gitu? Ya. Jadi ini yang mungkin apa rahasia yang Allah berikan di balik wasta'inu bisabri wassalah. Kenapa Allah meminta kepada kita ketika mendapatkan masalah yang besar, kita diminta untuk sholat dan bersabar.
pertanyaan yang kedua, Ustaz, Masya Allah. terkait dengan sabar. Secara fitrah manusia itu ketika kita mendapati kita dizolimi, disakiti, itu kan kita ingin membalas, Ustaz. Tapi Allah memberikan sabarlah gitu. Apa yang Allah ingin persembahkan, Allah yang ingin berikan kepada hambanya dengan bersabar itu kan, karena di beberapa ayat wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Padahal di hati kecil kita ingin membalas karena mereka itu zalim saat itu. Ya. Kenapa kita diminta oleh Allah untuk bersabar padahal kita punya kemampuan untuk membalas itu. Seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ini Masya Allah menjadi pengingat ya. Ini menjadi tambahan juga tips agar kita siap menghadapi masalah. Tidak lain kembali kepada apa yang beliau sampaikan, wasta'inu bis sabri wassalah. Ya. Dan minta tolonglah kepada Allah saat kita menghadapi masalah dengan jalan sabar dan juga melaksanakan sholat. Iya. Karena di ayat tadi juga ada korelasinya tuh. Di surah Muhammad ayat 31, ya, untuk kita tetap bisa bertahan menghadapi ujian, tetap menunjukkan semangat mujahid, semangat jihad, ya, maka modalnya adalah sabar. Wassabirin. Karena sabar ini yang bisa menjadikan kita tetap bertahan gitu, menghadapi masalah. Ya, parameter sabar apa diantaranya? Sabar itu secara bahasa maknanya al-habs, menahan diri. Di antara ditunjukkan lewat lisan. Di lisan jangan cepat-cepat mengeluarkan hal-hal yang menunjukkan kita tuh ya nggak sabar, nggak ridho dengan keputusan Allah. Jadi benar banget bahwasanya wasta'inu bis sabri wassalah ini sebenarnya merupakan tambahan. Bagaimana agar kita siap menghadapi masalah, ya? Maka cara berikutnya adalah kita tetap bersabar dan kemudian selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalan salat. Dan inti dari salat itu apa sih? Ingat siapa? Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk ingatku. Ingat Allah. Ya. Nah, dan ini ada kaitannya juga tuh dengan pertanyaan yang berikutnya, ya. Ketika Bang Opik tanyakan terkait dengan masalah sabar, apa reward yang Allah Subhanahu wa taala berikan, penghargaan yang Allah akan berikan, apa rahasia di balik kesabaran yang harus kita tunjukkan saat menghadapi masalah. Jelas sangat besar ganjaran yang Allah berikan. Di antaranya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang tetap di dalam kesabaran yang akan mendapatkan ganjaran pahala unlimited, tak terbatas. Kebanyakan amal ibadah yang kita kerjakan itu pahalanya Nabi katakan antara 10 sampai 700 kali lipat. Ada yang lebih dari 700 enggak? Ada. 100.000 kali lipat. Apa tuh? Salat di Masjidil Haram. Ada juga yang 1 juta tuh. Ada yang tahu enggak? Ini mantap nih amalan nih. Dicatat bagi kita 1 juta pahala kebaikan. Apaan tuh? Doa masuk pasar. Ibu-ibu mesti hafal. Karena ibu-ibu kan hobinya shopping. Ini ya. Online gitu ya. Bisa aja. Ya. Masya Allah. Nabi katakan, man dakhala ala suq. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk ke pasar kemudian sebelumnya dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebagian besar lafaznya kita nggak perlu hafal kan. Zikir ba'da salat juga ada yang mirip seperti itu. Cuma memang ada penambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selebihnya sama. Ya. Baca doa ini ketika mau masuk pasar, maka nilai pahalanya Nabi katakan kutiba lahu alfi hasanat. Dicatat bagi orang tersebut 1 juta pahala kebaikan. Alf. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Mantap ya. Masya Allah. Wa maha anhu alfi sayyi'at. Dihapuskan baginya 1 juta kesalahan. Dan diangkat derajatnya oleh Allah. Masya Allah. Makanya bagi kita yang aktivitasnya sering ke pasar atau punya usaha di pasar atau itu dia ya hobi shopping ke pasar, jangan lupa nih doa ini. Ya, ini dahsyat. Masya Allah. Nah, itu tetap masih berbilang 1 juta itu
banyak, tapi masih ada bilangan sabar bi ghairi hisab, ghairu mahdud, nggak berbilang, terserah Allah. Mirip dengan puasa, as-saumu li wa ana ajzi bi, puasa untukku, aku yang nanti akan memberikan ganjaran pahala. Makanya di antara amalan yang pahalanya unlimited, di antaranya selain puasa adalah sabar. Dahsyatnya sabar. Ya, makanya sabar ini menjadi hiasan, ya, atau menjadi, ya, karakter orang-orang saleh. Ya, para anbiya, para rasul, ya, para nabi dan para rasul, itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan sifat sabar. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Karena berawal dari kesabaran ini, maka akan melahirkan kebaikan yang banyak. Kalau Nabi nggak sabar, maka Taif itu nggak ada penduduknya, cuma Allah binasakan. Itu karena sabarnya Nabi, kan. Di saat Nabi ditimpukin sampai berdarah-darah, padahal Zaid ibn Harithah sudah melindungi tubuh Nabi, ya, dengan tubuhnya. Seakan-akan belum jadi tameng hidup. Tapi karena batu datang dari mana-mana, berdarah-darah itu Nabi dan Zaid. Ya Allah. Dan kemudian saat Nabi menyelamatkan diri di sebuah kebun anggur, sebagian ahli sirah Nabawi menyebutkan seperti itu. Ya. Sebelumnya ditawarkan oleh malaikat atau Jibril, Jibril datang menawarkan diri. Ya. Bahwasanya bersamanya malaikat penjaga 2 gunung. Kalau Anda mau, ya Muhammad, saya akan timpakan 2 gunung ini untuk menghantam kaum yang telah menzalimi dirimu. Tapi apa respon Nabi? Sabar gak? Nabi katakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena sungguhnya mereka belum paham. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain Nabi berkata, ya, beliau berharap Allah Subhanahu wa taala yukhriju min aslabihi man yaqulu la ilaha illallah. Beliau berharap, ya, akan lahir dari tulang sulbi orang-orang yang seperti itu, yang menzalimin beliau, yaitu anak-anak yang nanti akan mentauhidkan Allah. Dan ternyata benar. Karena sabarnya Nabi ini, artinya apa? Sabar itu akan melahirkan, memunculkan kebaikan. Karena kesabarannya Nabi, ya, maka dari Taif muncul banyak sahabat. Di antaranya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya, Pak. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, itu berasal dari Taif. Sekiranya Nabi katakan ketika ditawarkan, ya, oleh malaikat untuk menghimpitkan 2 gunung, menghantamkan 2 gunung, selesai. Nggak ada ceritanya orang Taif. Nggak ada city tour Taif, nggak ada. Ya, paket umroh kita nggak ada city tour Taif berarti. Nah, tapi karena Nabi sabar, masya Allah. Jemaah, kebayang nggak kalau antum nih lagi dapat masalah gitu, ya, dizolimi nih, datang malaikat nawarin bantuan, yang datang malaikat buat nawarin bantuan. Kira-kira gimana jawaban kita? Gaspol gak? Oh, gaspol. Atau kadang-kala kita nanya, kemana aja kok baru datang gitu, ya. Tapi karena sabarnya di luar biasa, berawal dari kesabaran, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka melahirkan kebaikan di masa berikutnya. Sama, kita sabar. Walaupun sebenarnya kita punya kemampuan untuk membalas, Nabi punya peluang besar tuh, ya. Itu kalau sekiranya Nabi sama responnya dengan nabi-nabi lain, maka selesai ceritanya sebagaimana selesainya kisah kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut, kan. Itu kenapa? Itu udah datang malaikat nawarkan kepada Nabi Lut, selesai, binasa, ya, binasa, selesai. Kaum Samud, ya, kaum Ad dan sebagainya. Kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Hud yang dibinasakan oleh Allah. Demikian, Allah alam bisawab. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bagus, mudah-mudahan manfaat. Gak ada pertanyaan lagi, ya? Masya Allah. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita semua sebagai bekal yang bisa kita terapkan di dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya manusia hidup gak bisa lepas dari yang namanya ujian ataupun masalah. Karena masalah ataupun ujian yang kita hadapi, yang kita alami di kehidupan ini adalah sebuah keniscayaan. Makanya jangan pernah berharap masalah yang kita hadapi di dunia ini selesai. Karena kalau harapan kita seperti itu, artinya kita berharap cepat mati. Ya, tapi ini bisa Anda sampaikan. Anda mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa lanjut nanti di kesempatan yang akan datang.
Ya, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Jazakallah khairan Ustadz iya. Fahrul Razi atas ilmunya di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat berharga sekali. Sebagai resume bahwa manusia hidup pasti tidak lepas dari masalah, dan segala masalah insya Allah dapat diselesaikan dengan kita bermanfaat pada Allah. Salah satu caranya adalah dengan kita melaksanakan sholat dan bersabar. Demikian, kalau ada yang salah saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu datang dari Allah. Jika mau curhat ke saya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.